Oh. Assalamualaikum Pak Bambang. Sepertinya Waalaikumsalam, Ibu. ada yang mau Pak Bambang sampaikan di sini. Oh iya Bu, begini Putri. Akhir-akhir ini saya merasa kesulitan untuk mengatur waktunya Putri. Jadi banyak kegiatan yang harus saya kerjakan dalam satu waktu dan itu harus selesai semua. Oh, gitu ya Pak. Jadi menurut Pak Bambang, apa tujuan obrolan kita siang ini Pak? Gini, saya ngobrol sama Bu Tripuji, maksudnya biar nanti saya bisa ada solusi gitu Bu atas permasalahan yang saya alami ini, kesulitan mengatur jadwal. Jadi nanti setelah ini saya bisa mengatur jadwal dengan baik. Oh, begitu ya Pak. Jadi Iya, ada solusi. iya Bu. Solusi dari masalah yang Pak Bambang Hmm, alami. iya betul Bu. Baik Pak Bambang. Menurut Pak Bambang, hal-hal apa yang membuat Pak Bambang bisa mengalami kesulitan mengatur waktu kegiatan Pak Bambang? Nah itu Bu karena mungkin hampir semua mengalami. Jadi dalam satu waktu kita harus menyelesaikan beberapa tugas dan padahal tugas-tugas tersebut ya memang harus diselesaikan, misalnya tugas kita di rumah, terus tugas kita di sekolah, tugas kita ini sebagai CGP misalnya seperti itu Bu. Tentu saja ini membutuhkan present itu ada kehadiran penuh saya di semua kegiatan tersebut gitu Bu. Iya, jadi Pak Bambang itu merasa harus hadir penuh di semua kegiatan itu. Iya. Itu ya Pak ya. Iya. Terus kira-kira langkah-langkah yang bisa Pak Bambang lakukan untuk bisa hadir penuh di semua kegiatan itu apa Pak? Yang pertama jelas konsentrasi lah ya. Artinya kita fokus. Mungkin juga sambil memilah-milah ya. Mana-mana yang diprioritaskan, mana-mana yang bisa nanti gitu. Artinya memprioritaskan yang utama gitu Bu. Oke, tadi Pak Bambang mengemukakan bahwa fokus ya Pak ya. Iya, Fokus pada kegiatan, kemudian memilah-milah kegiatan mana mungkin yang lebih penting dulu didahulukan, mana yang bisa nanti prioritasnya akhir-akhir gitu ya Pak ya. Iya. Saya pendapat dengan Pak Bambang ini ya. Jadi memetakan. Intinya Pak Bambang itu memetakan kegiatan mana yang didahulukan, mana yang tidak. Terus rencana apa yang akan Pak Bambang lakukan setelah memetakan ini? Terus rencana apa untuk bisa menyelesaikan tadi? Mana yang harus didahulukan, mana yang tidak, itu rencananya apa Pak? Mungkin saya buat jadwal kali ya Bu. Jadwal mingguan, jadwal bulanan, terus sama ini Bu, berani berkata tidak mungkin. Kadang soalnya secara tidak langsung saya kesusahannya ada tugas tambahan yang misalnya ada tugas baru yang mungkin bukan tugas utama saya, mungkin bukan tupoksi saya kan kadang gitu ya Bu. Ada teman yang minta tolong atau apa, mungkin saya tadi memilah-milah dengan membuat jadwal mingguan, membuat jadwal bulanan, dan juga berani berkata tidak kali ya Bu. Oh ngapunten saya nggak bisa itu.
Oh, Eh, berarti tadi rencana Pak Bambang yang pertama membuat jadwal ya. kegiatan. Mm-mm, mm-mm. Kemudian yang kedua berani berkata tidak ya Pak. Artinya ketika diserai suatu kegiatan Pak Bambang itu berani berkata tidak tidak bisa mengikuti begitu apa Pak Bambang? Iya. Mm-mm. Terus Nah, mungkin kan. kalau Pak Bambang berani berkata tidak, Mm-mm. itu terus nanti ada dampak enggak Pak? Dampak yang nanti Pak Bambang Tentu ada alami sih. ketika berani berkata tidak melaksanakan kegiatan. Tentu ada sih, tapi saya nanti berusaha menyampaikannya dengan tegas dan dengan sopan tentu saja. Kan kadang kala kita dimintai tolong teman lah atau siapa atau pimpinan kita atas tugas-tugas yang sebetulnya bukan tugas kita gitu. Nah, kadang karena tidak enak atau yang sementara ini kan karena mungkin saya tidak enak atau apa, kita iya. Nah, akhirnya tugas kita sendiri, tugas utama tidak terselesaikan karena ada tugas baru itu yang bukan tupoksi kita atau memang kita tidak bisa ya mau nggak mau kita harus berkata tidak. Tapi tentu saja mungkin nanti disampaikan dengan lebih sopan dan tegas. Gitu Bu. Jadi berani berkata tidak, tapi Oh, nanti dengan disampaikan dengan alasan sopan yang gitu lebih ya. sopan ya Pak. Iya, Karena Pak iya. Bambang jelas mementingkan tugas yang jadi tugas Oh, utama Pak Bambang, iya, ya kan? tugas Nanti ya, utama. saya rasa nanti mungkin langkah Pak Bambang sudah tepat. Terus untuk apa komitmen Pak Bambang dengan rencana ini? Komitmen yang akan Pak Bambang lakukan dengan tadi rencana yang Pak Bambang sampaikan tadi. Komitmennya yang jelas pertama mematuhi jadwal yang sudah saya buat ya Bu. Mungkin kan dalam 1 minggu itu kita bisa mengira-ngira apa saja yang akan kita lakukan gitu, jam-jamnya, hari-harinya. Yang jelas akan komitmen dengan jadwal tersebut. Terus setelah memilah-milah tadi membuat jadwal nanti saya akan fokus pada jadwal, walaupun pada kenyataannya nanti mungkin ada beberapa jadwal yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Tapi berusaha semaksimal mungkin mematuhi jadwal yang saya buat sendiri. Dan yang kedua berarti yaitu diberanikan diri untuk berkata tidak. Jadi Pak Bambang berkomitmen dengan tadi ya Pak, dari apa yang sudah Pak Bambang lakukan dari mulai memetakan, memilah-milah jadwal mana yang harus didahulukan, kemudian fokus pada kegiatan yang sesuai dengan tupoksinya Pak Bambang saja, kemudian berani berkata tidak untuk kegiatan yang memang bukan tupoksi Pak Bambang. Oke Pak Bambang. Kemudian kira-kira mulai kapan ini Pak Bambang mau lakukan komitmen ini? Membuat jadwal dan seterusnya itu ya Bu ya. Iya. Sesegera mungkin kalau bisa hari ini lah Bu, biar hari ini dan seterusnya bisa saya sudah bisa artinya tidak stres lagi menghadapi apa yang harus saya laksanakan. Mungkin hari inilah sampai harus segera mungkin disusun seperti itu Bu. Nah, bagus sekali Pak Bambang. Sesegera mungkin menyusun jadwal biar tidak stres tadi ya Pak. Kadang saya stres sendiri Bu. Betul Harus sekali Pak. selesai Memang semua. kalau kita berada di situasi seperti itu memang kita kadang mengalami stres ya Pak ya. Jadi memang kita harus betul-betul sesegera mungkin mengatasi ya itu semua biar sedikit
sedikit Heeh, terkurangi iya, ganjalan di pikiran mhm, kita. mhm. Oke Pak Bambang, saya rasa untuk obrolan kita siang ini cukup. Saya nantikan progres Pak Bambang di Siap 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 siap. minggu depan. Oke, Cerita Pak Bu. Bambang sudah tidak stres lagi tentunya. Oke, Bu. Oke, Bu, insya Allah dalam Iya, 1 minggu ke depan iya. kita Nah, ngobrol-ngobrol iya, lagi bagaimana progresnya. Oke, saya iya, juga terima kasih ya Bu Putri sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. iya. Oke Pak Bambang, terima kasih Oke, juga. oke. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, siap. Oke. Ya, Pak Bambang, di sini saya akan melakukan refleksi diri setelah tadi kegiatan coaching yang Mm-mm. saya lakukan Oke, sama Pak Bu. Bambang. Oke, Bu. Jadi untuk refleksi diri saya sebagai coach, yang Mm-mm. pertama apa yang sudah berjalan dengan baik selama Mm-mm. percakapan. Tentunya selama percakapan yang sudah berjalan dengan baik, saya sudah melakukan percakapan berbasis coaching menggunakan alur cerita yang Mm-mm. menurut saya sudah runtut dari Mm-mm. mulai tujuan, kemudian ada tujuan tadi yang saya tanyakan, kemudian mengidentifikasi masalah dari si koci, kemudian ada menanyakan rencana aksi yang Mm-mm. akan koci lakukan, kemudian menanyakan komitmen atau tanggung jawab dari si koci, yaitu Pak Bambang. Ya. Merasa walaupun mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan belum cukup berbobot. Jadi yang perlu saya perbaiki dan saya Mm-mm. tingkatkan mungkin Mm-mm. ini. Saya perlu latihan membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi bisa mengarahkan, betul-betul mengarahkan si coach ini dalam mengidentifikasi masalahnya, kemudian Mm-mm. nanti membuat rencana aksi yang akan dilakukan itu betul-betul sesuai dengan masalah yang dialami. Kemudian yang ketiga, untuk tetap kondisi kehadiran penuh dalam Mm-mm. tadi kegiatan coaching, Mm-mm. saya fokus. Saya fokus, betul-betul fokus pada apa yang dikatakan oleh si coach ini, oleh Pak Bambang tadi ya. Jadi saya fokus, saya mencatat kata-kata kunci ini tadi di Mm-mm. buku kata kunci yang bisa nanti saya gunakan untuk membuat kalimat-kalimat pertanyaan berbobot untuk mengarahkan si coach ini. Tapi memang tadi karena kendala sinyal, saya di Mm-mm. luar, banyak banyak orang lalu lalang. Banyak teman-teman lalu lalang juga di luar mau Mm-mm. pulang, jadi sedikit tadi juga itu, tapi Mm-mm. kemudian saya bisa mengembalikan lagi Oh, kehadiran saya karena ini memang harus fokus gitu ya Pak. oke, Kemudian oke, oke, oke. apa yang bisa untuk memperbaiki meningkatkannya tentunya saya belajar lagi bagaimana bisa ini Pak. Tentunya tadi yang belajar meningkatkan bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot, Mm-mm. kemudian Mm-mm. bagaimana betul-betul menghadirkan penuh di kegiatan tadi. Saya Ya. meminta, ya tadi kan saya sudah refleksi diri. Saya Oh, meminta ini, oh, meminta umpan balik gimana dari Pak sih? Oke, Bambang. oke. Iya, umpan balik Pak Bambang Alhamdulillah dari Putri, mm-mm. saat di coaching sama Putri, saya merasa nyaman dan aman untuk berbagi perasaan. Jadi, eh, coaching ini gampang-gampang susah kalau yang coachnya tidak bisa
apa ya, bisa membuka hati atau bisa membuka komunikasi itu si coachnya nggak mungkin bisa terbuka lah. Kali ini Putri, tadi walaupun kita masih pada tahap latihan ya Putri, tapi Putri tadi sudah menurut saya sudah menjadi coach yang baik, sehingga saya merasa aman, sehingga saya leluasa untuk mengungkapkan apa-apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan itu leluasa, artinya berkeluh kesah tentang apa yang saya rasakan kepada Putri itu enak itu. Dan juga Putri sudah apa ya, mendengarkan, hadir penuh di saya seolah-olah apa ya, berbicara dengan teman lama gitu. Curhat dengan teman lama, sehingga saya merasa nyaman. Selain itu juga Putri memberikan umpan balik yang konstruktif, artinya apa-apa yang saya ungkapkan ditanggapi dengan bagus, sehingga saya bisa memikirkan solusi-solusi apa alternatif yang dapat saya selesaikan, yang dapat saya lakukan, gitu kan. Dan juga saya merasa sangat, dengan didengarkan saya merasa dihargai. Dan tentu saja dengan uh, tadi Putri bilang belum bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, tapi buktinya entah ini berbobot apa tidak, tapi bagi saya mampu membuka apa yang saya rasakan kepada Putri, itu sudah menjadi kelegaan saya sendiri. Dan akhirnya saya bisa menyusun rencana-rencana ke depan. Kalau tidak ngobrol sama Putri, belum tentu saya bisa bisa merencanakan apa yang nanti akan saya lakukan ke depan. Kadang kebingungan, dan kebingungan itu memakan waktu yang berhari-hari, tidak selesai-selesai. Dengan ngobrol kayak gini kan, terima kasih sekali Putri bisa apa ya, bisa membuka pikiran saya. Terima kasih Putri, itu yang saya rasakan Putri. Ya, makasih umpan baliknya, semoga ini menjadi bahan nanti saya lebih baik lagi dalam Amin, amin, kegiatan amin. coaching berikutnya. Oke. Monggo